Inilah Injil Matius 28 ayat 16-20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Makna keseluruhan dari pasal ini adalah bahwa meskipun kita mungkin merasa ragu, panggilan kita adalah untuk menjadi murid-murid Yesus dan menyebarkan kabar baiknya. Dalam perjalanan ini, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Yesus selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan dan pengarahannya, sehingga kita dapat menjalankan tugas kita dengan penuh iman dan percaya. Injil Matius ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita mungkin merasa ragu atau tidak layak, Yesus tidak menolak kita. Dia datang kepada kita dalam keraguan kita dan memberikan tugas yang penting untuk dikerjakan. Dia memberikan janjinya untuk selalu menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, mari kita berpegang pada janji Yesus dan mengambil langkah-langkah dalam iman, mengajarkan dan memberitakan Injilnya kepada semua bangsa, sambil menyadari bahwa Yesus senantiasa menyertai kita, memberi kekuatan dan pengarahannya. Pesan moral dari pasal ini adalah bahwa kita harus mengatasi keraguan kita dan menjalankan tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus. Dengan iman dan ketekunan, kita memiliki tanggung jawab untuk membagikan Injilnya kepada dunia. Dan dalam perjalanan ini, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Yesus akan selalu menyertai kita, memberikan dukungan dan bimbingannya. Pentingnya memiliki iman yang kokoh dan kepercayaan yang dalam terhadap Yesus. Meskipun beberapa murid meragukan, Yesus masih mengasihi mereka dan memberikan tugas kepada mereka. Hal ini mengingatkan kita bahwa iman yang kuat dan kepercayaan yang teguh kepada Yesus adalah landasan spiritual kita sebagai pengikutnya. Pentingnya menjadi saksi hidup
dan mengabarkan kabar baik tentang Yesus kepada dunia di sekitar kita. Pesan spiritualnya adalah bahwa kita dipanggil untuk berbagi iman kita dan membawa orang lain kepada Yesus. Bahwa kita tidak perlu takut atau merasa sendirian karena Yesus senantiasa bersama kita. Kehadirannya memberikan penghiburan, kekuatan, dan arahan spiritual yang kita butuhkan dalam menjalani hidup kita. Tugas kita sebagai pengikut Yesus untuk menanggapi firman-Nya ini adalah untuk memiliki kepercayaan yang kokoh kepadanya. Meskipun mungkin ada keraguan atau pertanyaan yang muncul, kita harus berusaha mengatasi keraguan tersebut melalui pencarian, doa, dan studi firman Tuhan. Perlu terus-menerus mengenal Dia melalui bacaan Alkitab, doa, persekutuan dengan orang percaya lainnya, dan pelayanan dalam gereja. Semakin kita mengenal Yesus, semakin dapat memahami kehendak-Nya dan melayaninya dengan lebih baik. Kita sebagai pengikut Yesus juga dipanggil untuk menjadi saksinya dari dan menyebarkannya kabar baik tentang Dia. Hal ini dapat dilakukan melalui pelayanan di gereja, memberikan kesaksian pribadi, membantu orang lain, dan berbagi kasih Tuhan dengan orang di sekitar kita. Kita perlu hidup sesuai dengan ajarannya, yaitu dengan mengasihi Allah dan sesama manusia, menjalankan keadilan, memberi pengampunan, hidup dalam kerendahan hati, dan memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Perlu mengandalkan kehadirannya dan memohon kuasa-Nya dalam setiap aspek kehidupan, pelayanan, dan tantangan yang dihadapi. Amin. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memperkuat iman, mengenal-Mu lebih dalam, menjalankan kehendak-Mu, menghidupi ajaran-Mu, dan mengandalkan kehadiran serta kuasa-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin.